Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang mental health dan tema yang akan kita bahas lebih dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang people pleaser. Ya, people pleaser adalah kebiasaan selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan ketika membuat diri kita sendiri merasa tidak nyaman. Pernah tidak kamu mengatakan iya, padahal sebenarnya tidak ingin mengatakan iya, tapi mengatakan tidak, atau tetap membantu orang lain meskipun dirimu sendiri sedang lelah atau merasa bersalah ketika menolak permintaan seseorang? Jika pernah, mungkin video ini relate untuk kamu. Karena menjadi orang yang baik itu memang penting. Namun ketika kita terlalu sibuk memenuhi harapan semua orang, kita bisa kehilangan diri sendiri. Nah, kenapa people pleaser bisa sangat melelahkan? Yuk kita bahas bersama. Seringkali people pleaser muncul bukan karena kita terlalu baik, tapi karena kita takut. Takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, takut dijauhi, takut tidak disukai. Akhirnya kita terbiasa mengutamakan perasaan orang lain dibandingkan perasaan sendiri. Kita terus mengalah, terus menyesuaikan diri, dan terus berkata tidak apa-apa kok, meskipun sebenarnya hati kita tidak baik-baik saja. Masalahnya, semakin sering kita mengabaikan diri sendiri, semakin lelah pula hati kita. Ada sebuah fakta yang perlu kita sadari. Tidak mungkin kita membuat semua orang senang. Sebagus apapun kita, seikhlas apapun kita membantu, tetap akan ada orang yang tidak puas. Tetap akan ada orang yang salah paham. Tetap akan ada orang yang mengkritik. Jika kita tujuannya adalah membuat semua orang menyukai kita, maka kita sedang mengejar sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Yap, tidak akan pernah selesai. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Menjadi people pleaser juga membuat kita sulit mengenali kebutuhan diri sendiri karena terlalu fokus pada orang lain. Kita tahu apa yang orang lain inginkan, tapi lupa apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita tahu bagaimana membuat orang lain nyaman, tetapi lupa bagaimana membuat diri sendiri tenang. Padahal diri kita juga punya hak untuk didengar, punya hak untuk beristirahat, punya hak untuk berkata tidak. Salah satu hal yang perlu kita pelajari adalah bahwa menolak bukan berarti kita jahat. Mengatakan tidak bukan berarti tidak peduli. Dan menjaga batasan bukan berarti egois. Justru, batasan yang sehat membuat kita bisa membantu orang lain dengan lebih tulus, tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Yap, kita tidak harus selalu tersedia. Kita tidak harus selalu mengiyakan semua permintaan orang. Karena kita juga manusia yang memiliki keterbatasan. Sebagai seorang muslim, kita justru perlu mengingat bahwa tujuan hidup kita bukanlah mencari penerimaan manusia, tetapi mencari ridho Allah. Jika selama ini kita terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain, mungkin sudah saatnya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena takut tidak disukai manusia? Karena ketika hati terlalu bergantung pada penilaian manusia, kita akan mudah kecewa. Tapi ketika hati bergantung kepada Allah, kita akan lebih tenang menjalani hidup. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang, ingatlah satu hal. Kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Kamu tidak harus memenuhi semua harapan manusia. Kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri untuk mendapatkan penerimaan mereka. Menjadi baik itu penting, tetapi menjaga diri sendiri juga lebih penting. Semoga kita semua memberikan hati yang sehat, mampu berbuat baik tanpa kehilangan diri sendiri, dan selalu menjadikan ridho Allah menjadi sebagai tujuan utama hidup kita. Kalau kamu suka dan relate dengan video ini, share ya ke teman-teman kamu, supaya kita semua bisa membahagiakan diri kita, bukan bertugas untuk membahagiakan orang lain. Jadi syukuri, hargai dirimu, syukuri perjalanan dan terus jadi muslimah yang bermanfaat. Oke, ingat, muslimah itu muslimah yang sehat, muslimah yang waras, muslimah yang kuat, muslimah yang taat pada Allah. Baik, dan banyak yang sering
Jadi versi terbaik diri sendiri. Bye. Assalamualaikum.